ketika aku memutuskan adalah aku nggak mau ya sama Ustadz. Jadi kita punya trauma kolektif ya. Jadi kita punya trauma-trauma yang akhirnya jadi satu. Terus kita mau keluar dari trauma itu supaya tidak berulang, ya kan? Traumanya adalah banyak dari kita perempuannya bekerja, laki-lakinya jadinya nggak bekerja karena udah terlena nih sama perempuan yang bekerja. Iya betul. Iya kan? Ya udah, aku korbankan diriku di sini untuk menarik untuk tidak menimbulkan trauma itu lagi. Nah, jadi saya sih sangat bersyukur. Nah, sekarang ketika saya dapat kabar nih, ketika Mbak juga memutuskan tuh, nah, saya enggak juga deh kerja. Gue dua-dua malah milih enggak. Gimana nih ceritanya? Unpopular ya. Ini enggak populer, betul. Biasanya udahlah biar aku tetap bekerja, kamu mungkin apa gitu sambil nunggu. Ini enggak malah. Itu sama sih waktu sebelum memutuskan itu, kamu nggak mau nahan dulu ya gitu sampai aku stabil. Punya sesuatu dulu, baru kamu lakukan ini gitu. Ini terlalu gambling buat kita buat ngejalanin hidup. Tapi dia udah ngerasa yakin, ya udah. Kalau dia nggak yakin, aku nggak yakin. Kalau dia yakin, aku nggak yakin, malah nggak jalan. Jadi dia yakin, ya aku harus. Yaudah Bismillah gitu. Sebenarnya berangkatnya dari tadi aku nggak pengen. Sebenarnya aku nggak malu ketika orang nanya suaminya PHK sekarang kerja di mana gitu. Dalam hati aku gini, emang dari PHK segampang itu langsung dapat kerja. Itu sebenarnya pertanyaan yang kayak, aduh, kalian pasti tahu jawabannya apa gitu. Tapi aku juga nggak malu ketika aku bilang kan suami aku sekarang lagi ngerjain YouTube karena emang baru mau net juga dan dia ngerjain event. Aku nggak malu berbicara itu. Anak-anak juga nggak malu karena anak-anak happy dan bangga sama YouTube kita. Dia bangga banget gitu walaupun masih 19-20 ribu. Dia bangga bapaknya di rumah. Dia bangga dia punya YouTube yang bisa dia banggain ke guru-guru juga. Guru-guru kan suka nonton tuh di sekolah. Tapi ketika aku memutuskan adalah aku nggak mau ya sama Ustadz. Jadi kita punya trauma kolektif ya. Jadi kita punya trauma-trauma yang akhirnya jadi satu. Terus kita mau keluar dari trauma itu supaya tidak berulang, ya kan? Traumanya adalah banyak dari kita perempuannya bekerja, laki-lakinya jadinya nggak bekerja karena udah terlena nih sama perempuan yang bekerja. Iya betul. Iya kan? Ya udah, aku korbankan diriku di sini untuk menarik untuk tidak menimbulkan trauma itu lagi. Tapi itu kan keputusan yang agak lain tuh. Iya, makanya ada psikolog kan gitu. Aku juga ketika mau melakukan itu nggak keputusan sehari 2 hari. Aku melihat, jadi waktu pas di bekal itu aku juga dapat mentor. Dia selalu bilang, kan aku belajar tentang mindfulness tuh Ustaz. Jadi kita benar-benar harus tenang, terus sambil melihat sekeliling sebenarnya ada apa yang Allah kasih, intinya gitu ya. Kita harus mendengar, benar-benar mendengar, jangan banyak berbicara. Ketika aku diam, aku mendengar, ternyata banyak banget bantuan yang datang. Bentuk bantuannya apa? Bukan uang, tapi yuk Kat, jalan sama kita mau bikin ini. Kat, belajar ini yuk, nanti kita bikin ini. Kat, kayaknya lo bisa di sini deh, lo mau bantuin gue nggak jadi kok gue di sini. Nah, ketika ada tawaran itu, aku ajak Mas Adi gitu. Jadi ayo kita bisa. Tapi aku nggak ada bakat, nggak pernah ngerjain itu. Bisa, aku juga emang ada di tabak misalnya gitu. Aku nggak ada gitu. Kita bisa ngerjain itu. Jadi aku berprinsip kalau misalnya harus salah satunya bekerja, itu jangan perempuan, harus laki-lakinya. Kalau misalnya aku pun harus bekerja, berarti dia harus ikut sama kerjaan aku. Jadi maksudnya kita kerja bareng aja. Kalau kita nggak punya penghasilan yang stabil, berarti kan kita berusaha lebih keras. Kan kita kalau udah usaha kayak gini udah mati atau jalan gitu kan. Pilihannya cuma itu doang kan. Ketika pilihannya cuma mati atau jalan, aku rasa energi kita akan lebih besar sih untuk bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Tapi aku nggak tahu saat ini aku masih di initial, nggak tahu juga apa yang akan terjadi besok dan next month. Ada lagunya ya nanti mungkin ya. Bisa jadi aku kerja lagi, bisa jadi Mas Edi juga kerja lagi. Tapi saat ini yang aku pengen adalah itu. Coba bareng dulu ya. Iya. Nanti kalau suatu saat kehilangan arah,
boleh putar lagi YouTube ini untuk mengenang kembali komitmen kita bersama. Baiklah. Ya karena kita juga pernah ngalamin masa itu ya Bia, masa di mana waktu awal-awal nikah itu Ustadz Fatih udah bilang gini, Umi, Abi nggak mau kerja kantoran ya. Kenapa gitu? Karena nanti kalau Abi kerja kantoran, Abi nggak punya waktu buat ngisi kajian. Padahal dakwah itu hidup saya. Iya. Jadi dari sejak saya belum kenal Ustadz Fatih, beliau emang udah aktif di kampus untuk dakwah dan macam-macam. Jadi udah nggak mungkin tuh dipisahin dari hidupnya. Oke, saya udah tahu. Oke, berarti bisnis adalah pilihan satu-satunya. Nggak ada lagi tuh pilihan yang lain kecuali bisnis. Kami jalani tuh berat. Mulai dari bikin event kecil, sedang, besar, rugi 1, rugi 2, rugi 3, rugi 4, rugi 5, bukan cuma rugi, numpuk, utang kemana-mana. Utang numpuk, Allahu Akbar, ratusan juta, udah bingung gimana cara bayarnya. Sampai ada di titik yang kayaknya harus kerja kantoran. Sampai di titik itu lagi. Iya, pernah kami ada di titik itu. Andai waktu itu ada podcast seru ya, nonton lagi gitu. Saya pernah ngomong gitu. Pernah gitu ya, gitu. Dan akhirnya sempat meninggalkan idealisme. Sempat untuk keluar dari dakwah. Bukan keluar dari dakwah, tapi milih kerja kantoran. Oh iya. Soalnya kan kondisi, sempat Ustadz Fatih sempat kerja kantoran. Sempat kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Bogor Tebet. Iya, Bogor Tebet, naik kereta api kandang kambing ya. Pernah ke sana apa Bi? Jakarta Islamic Center Bi ya, daerah sana. Karena saya mencoba untuk bisnis ternyata nggak semudah itu. Iya. Betul. Kan bisnis nggak bisa setahun 2 tahun. Betul. Bisnis itu kan ngebangun tim, ngebangun sistem, ngebangun produk, kan nggak mudah. Dan saya terjatuh di situ. Saya bilang kayaknya nggak bisa bisnis deh. Udahlah kerja kantor lagi. Iya, sempat kayak gitu. Ternyata kerja kantor, gaji pertama mantap dong, 600.000 sebulan, kerjanya di Tebet. Jadi apa Ustaz? Kalau saya bilang, aduh asem banget ya. Asem banget, Ternyata mau buat yang halal tuh kok susah banget ya. Betul, Ustaz. Betul. Kerjanya di sebuah filantropi. Jadi punya gurunya Ustadz Fatih. Saya mungkin teman-teman tahu Ustadz Felix Yao. Saya sampai mohon-mohon ke Felix ya, untuk dimasukkan ke untuk kantor masuk bapaknya. ke kantor bapaknya. Saya itu kan udah ego saya udah turun gitu ya. Dulu kan dia masuk Islam, alhamdulillah perantara saya dengan wasilah saya tahun 2002 masuk Islam. Saya yang didik, saya yang bimbing gitu ya, menjadi seorang dai yang lurus gitu. Sampai saya tuh jatuh muka istilahnya apa? Demi saking butuhnya saya bilang, Lik, di kantor bapak ada lowongan nggak? Dia bilang, duh guru gue minta nih. Tapi dia bilang, nggak ada Kang, mainnya kan Akang, nggak ada Kang. Ada tapi di lembaga filantropi kecil Kang. Tugasnya apa? Presentasi apa? Ya program-program ke masjid. Saking butuhnya kita. Iya, kita ambil waktu itu diambil itu Abi. tahun 2000-an. 2008. 2009. Udah saya ambil deh 600.000 gajinya. 2009. Iya, sekitar segitu 2007 Teman-teman 2008. itu pada makan restoran Padang, saya nasi bungkus tuh ngelihat tunjang temen tuh, aduh enaknya itu tunjang gitu. Enak lihat tunjang. Saya nggak punya Mas. 600.000 rupiah. Tapi tadi saya bilang istri. Ini poinnya apa? Kuatnya mereka. Ridhonya mereka. Kuatnya mereka, ridhonya mereka itu yang menghantar tuh pelan-pelan Allah buka satu. Makanya saya sering bilang, suami yang sayang sama istrinya, rezekinya berkah berlimpah. Amin ya Allah. Dan suami yang khianat sama istrinya, hancur hidupnya Mas. Cobain perhatian, coba deh. Lihat siap-siap lihat. Siapa di saat kayak gini yang paling dekat sama antum, yang paling kuat? Dia. Tapi saat kita kemudian punya nanti, lain ujiannya. Kita campakkan aja dia begitu aja. Ya kan? Kita dengan yang baru, kita dengan yang nggak apa-apa, ya, kok peluk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia kayak udah begini tangannya. Di mana-mana kan istri yang belum suami. Ini belum suami. Jadi saat-saat seperti itu akan kita jalani. Dan saya ngejalanin itu. Kami baru punya rumah 18 tahun. Saya baru punya mobil itu tahun ke-15. Saya baru punya ekonomi mapan, mulai tenang. Ya, tahun ke-15. 15, 16, 17 ini baru mulai. Sekarang tahun ke-20. Bayangkan, berarti 5 tahun belakangan ini aja sebenarnya. Sebelumnya, itu ujian, ampun Mas. Isinya ujian Terus. Bahkan bukan cuma itu. Saya sampai pernah bekerja, udah mentok yang halal susah, bisnis susah. Apa coba? Saya kerja di BEJ, Bursa Efek Jakarta. Hampir sudah daftar, sudah mau. Padahal apa? Itu kan goror, itu kan judi. Tapi Mas, saking saya butuhnya gitu. Saya butuh. Dan saya malu di depan keluarga, saya nggak kerja gitu.
Saya malu. Harga diri saya di mana sebagai laki-laki? Lulusan IPB loh, jelek-jelek begini. Walaupun IPK-nya 2,5. Kamu jelek. Iya, malah kita sebagai istri dipertanyakan yang kalau suami bilang gitu ya. Jelek-jelek begini nih. Tapi mas saya nggak malu jualan buku, jualan kerupuk. Bahkan saya punya rental komik. Rental komiknya masih ada sekarang bekasnya. Tokonya 1.000 perak, 2.000 perak di kampung kumpulin buat istri mau melahirkan. Nah, saat-saat seperti itu sebenarnya saat-saat episode indah yang nanti kita kenang 10-20 tahun yang akan datang. Allah gariskan itu, sebenarnya Allah sedang buat film yang indah. Cuma kita lebih pintar dari sutradara. Merasa lebih pintar. Kita mau shortcut dulu, tar dulu bro gitu ya. Gue pingin keluar, ntar ceritanya nggak gitu, tau nggak? Ada alur yang harus dilalui dulu. Gitu. Dan ternyata memang kerja di filantropi itulah cikal bakal lahirnya Cinta Quran Foundation. Oh gitu, justru di situ dapat ilmunya. Iya. Justru saya kerja sama orang dulu, baru saya bisa buat. Dan saya bilang waktu itu, saya izin keluar. Buat apa Ustadz? Saya dari gaji 600.000 loh, Ustadz. Saya bilang, sampai gaji saya tertinggi. Saya kan GM fundingnya. Ustadz mau deal-dealan akad baru, maksudnya gaji baru? Enggak, bukan di situ. Saya pingin bangun yang lebih besar dari tempat kerja saya sekarang. Dan kembali kepada idealisme awal. Nggak mau kerja kantoran. Malah jadi ilmu tambahan yang tadi. Malah dari situ lahir Cinta Quran. Mungkin ya Bi ya, kalau dari pengalaman kita itu, mungkin ada waktu di mana memang kita harus agak dengan kondisi hidup ya, memang harus sedikit lebih melunak gitu dari idealisme kita awal. Tapi jangan pernah lupa sama visi besar yang udah kita bangun dari awal berumah tangga. Kita harus balik lagi ke situ. Karena kalau enggak, nanti hancur rumah tangganya. Seandainya Ustadz Fatih milih tetap kerja kantoran gitu, karena beliau kan kondisinya udah nyaman waktu itu ya. Ya udah deh Abi kayaknya kerja kantoran aja deh terus gitu. Kayaknya enak deh. Mungkin kita nggak akan ada di titik ini, podcast ini nggak akan lahir. Jadi sebenarnya sebenarnya poinnya sebenarnya bukan kerjaan kantor itu lebih rendah daripada pengusaha. Enggak, bukan di situ poinnya gitu loh. Poinnya sebenarnya semua pilihan hidup gitu. Semua itu bagus kok kerja. Cuma kalau boleh ngingetin nih teman-teman, jangan lama-lama. Kalau boleh ya, saya terlalu lama berarti. Terlalu lama. Terlalu lama menjadi generasi penikmat. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena satu titik perusahaannya hancur. Hancur. Ada saatnya kita harus mengakses ketidaknyamanan lebih lama. Iya. Jangan zona nyaman. Iya, zona nyaman itu berbahaya gitu. Harus kita punya sesuatu yang unpredict. Contoh ya, saya bangun masjid di Jepang, Masjid Yokohama. Itu RAB-nya hampir 60 miliar, Mas. Di Jepang loh, Mas. Bangun masjid di Jepang itu izinnya. Itu negara bukan non-muslim. Muslim cuma 1%. Izinnya, terus kata orang gimana, terus kayak galang dana, terkumpul sekarang sudah 30 miliar, sisanya masih setengahnya lagi, bayangkan itu. Tapi belum selesai itu, saya bangun lagi di Australia, RAB sekitar sama lah 60 miliar, belum selesai Australia baru bebas tanahnya, saya bangun lagi di Kanada. Jadi hal-hal yang unpredict itu justru kadang-kadang menghasilkan sesuatu hal baru. Kalau kita berjalan satu runut gitu, kalau menurut saya itu kayak bukan hidup gitu. Hidup itu sebenarnya kadang-kadang perlu loncatan-loncatan baru untuk menimbulkan hal-hal baru. Makanya nggak usah heran orang-orang besar di luar sana. Iya, berpikirnya mereka itu lompat-lompat. Nggak mapan dalam lulusan. Gini-gini udah habis ini enggak. Mereka hal baru. Dan itu yang membuat hidupnya semangat. Iya, tapi jangan karena orang lain ya, Mas Edi sama Mbak Kat. Saya aja itu tuh kaget-kaget loh. Sampai sekarang. Sama apa yang ada di dalam pikiran suami saya. Jangan kan orang lain. Jadi gini, kayak waktu gini deh. Waktu beliau mutusin untuk ngambil Masjid As-Solihin Yokohama, mengiyakan ajakan dari teman-teman di Yokohama untuk bantu kami dong, Tat, untuk bikin masjid gitu. Saya mikirnya gini, ini proyek kita yang ada di Indonesia aja, ini nggak kurang banyaknya loh Pak, gitu. Bisa nggak sih fokus di sini aja dulu, agak lebih mateng di sini, baru tuh kita cari lagi yang lain. Enggak gitu, kayak Bapak mah beban hidupnya udah banyak, masalahnya udah banyak, kenapa sih nambahin masalah baru? Oke, udah jalanlah satu. Oke, iya udah. Saya turuti maunya Bapak ya. Jalan Yokohama. Baru jalan sekitar 1,5 tahun kan kemarin itu.
Terus ada ajakan juga dari Melbourne untuk bikin Islamic Center Indonesia pertama terbesar di sana. Saya udah mikir gini, ya Allah, ini yang Yokohama aja belum selesai loh masjidnya. Ini Please udah bikin deh, baru lagi. gitu. Selesaikan dulu yang itu, bukan apa-apa. Kasihan tim megap gitu, ngikutin beliau larinya. Badan boleh kecil, tapi larinya cepet banget. Allah Rabbi. Fisik. Tapi beliau bilang, enggak, yang ini juga harus cepat dikerjain, kata beliau. Belum selesai itu, baru kejadian kemarin sebelum Ramadan ya Bi ya, kira-kira cuma 1 bulan sebelum Ramadan, dihubungi sama teman-teman yang ada di Kanada. Tat, kita mau bikin masjid, masjidnya sekarang tanahnya harus segera dibebaskan karena kalau enggak nanti akan dijual kepada pihak lain. Beliau langsung bilang iya, coba. Sementara cuma dikasih waktu 2 bulan untuk pelunasan uang yang sekitar 4 eman sekian gitu. Saya mikir gini, ya Allah, di mana-mana kalau kita bikin project itu kita tuh mateng dulu gitu perencanaan. Ini kok tiba-tiba iya udah 2 bulan, insya Allah bisa, kata beliau. Saya sambil mikir gini, gimana caranya sementara Ramadan itu kita planning kita udah mateng banget dan nggak ada cerita Kanada masuk, nggak ada cerita Kanada masuk. Terus tiba-tiba masuk. Siapa yang nggak bisa tidur? Timnya. Dia mau tidur tenang-tenang. Kita mau tidur aja, makanya nggak ada lemaknya. Lemaknya habis buat mikir. Nggak bisa tidur. Tapi saya ingin tuh, Ustaz Fatih pernah bilang, kami pernah ada di dalam posisi yang waktu itu hidup kami menurut kami udah sangat enak. Buat makan cukup anak-anak gitu sekolah, cukup, nggak lebih cukup gitu. Tapi Ustaz Fatih malah mikir gini, kok hidup kita nggak enak ya? Orang tuh nyari hidup tenang kan ya? Dia enggak. Malah pengen ada tantangan. Kok hidup kita kayaknya ada yang kurang ya Mi? Apa yang kurang? Kok kayaknya terlalu nyaman? Flat gitu, terlalu flat ya. Terlalu nyaman, beliau bilang. Abi nggak suka yang nyaman-nyaman kayak gini. Bikin Abi jadi nggak bisa nggak mikir. berpikir. Iya betul. Otak Abi jadi nggak kayak pakai. Jadi kayak otak tuh cuma nangkring doang. Iya. Dia bilang nggak mau yang kayak gini. Dan saya ingat banget beliau bilang itu tuh kita nanti jadi takutnya jadi orang-orang nggak bersyukur karena otak kita nggak kita pakai buat bantu banyak orang. Jadi harus dipakai nih otak. Akhirnya muncullah si Yokohama, muncullah Melbourne, muncullah Kanada, dan baru lagi ditelepon sama. Baru tiba-tiba mau bangun lagi kita di Swiss nih, masjid Masya di Swiss di Bern. Swiss apalagi yang mahal banget. Oh, mahal banget, ampun. Tanahnya. Ini kemarin udah telepon-telepon, udah Zoom. Saya bilang, kira-kira tim saya sanggup nggak ini? Ternyata hidup sih. dalam ketidaknyamanan itu seru. Iya. Bikin kita tuh jadi terus mikir ya Bia. Jadi antum harus berterima kasih terhadap PHK itu. Terima kasih sudah Terima kasih. Akhirnya bisa menemukan ketidaknyamanan ini. Iya. Kenalan lagi. Asal jangan saking nyamannya jadi tidur terus. Enggak pernah Ustaz. Aku pagi udah selalu di mana? Hari ini ketemu siapa? Aku selalu gitu dari pagi. Jadi dia udah punya plan, besok istri gue mau nanya gue ketemu siapa nih ya. Minimal gue udah punya jawaban. Karena anak-anak udah mulai ngerasa yang tadi udah ngerasa nyaman kalau papanya ada di rumah. Makanya gimana caranya? Tetap Tiap terlihat hari kerja. tiap hari aku harus terlihat kerja, minimal keluar rumah lah gitu. Iya. Walaupun dia 1 jam setelah kita ketemu di mana kangen dia. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Iya. Justru ini yang jarang diakses sama orang juga kan. Betul. Ketika orang tuanya kerja, anak-anak biasanya lupa sama orang tua. Kalau ini enggak. Iya. Dia kita pulang masih aku tunggu di bawah pokoknya sampai pulang gitu ya. Tapi tadi Abi yang salut banget sih saya dengan Mbak Kat. Teh Kat tadi tentang ketika kondisinya kan begini ya, istri begini lagi kerja, suami lagi brek gitu ya. Dia malah nurunin. Memilih, iya. Dengan pilihan sebenarnya. Dan itu nggak mudah. Dan itu nggak banyak itu dipilih langka. orang. Iya. Karena biasanya. Dan itu langka. Iya. Karena biasanya udah kalau gitu aku kerja ya. Demi kita tetap bisa hidup. Iya. Dan suaminya juga bilang, iya nggak apa-apa kamu kerja aja. Dan biasanya ini justru memancing konflik karena istri itu merasa independen. Betul. Dan dia udah banyak duit kan. Apalagi karirnya lagi bagus. Sementara ini nggak ada. Dan yang hidupin keluarga. Iya. Betul itu yang kita jalanin saat ini, maksudnya bener kata Ustaz tadi, harusnya ketika suami dibawa, istri harusnya jaga topangan Iya ya. dong. Tapi Ini idealnya. idealnya kita minta
sama karena aku pengennya bareng gitu. Nah, Sat. Iya, di bareng. Iya. Sebentar aja kok turun, Sebentar kita bisa aja. bareng lagi. Iya. Daripada nanti aku sini, Pengennya. yang ini malah makin. Nah, Iya, Kalau suami begini, istri gini, itu common, itu di mana-mana begitulah pada Iya. umumnya. Iya. Kan istri diajak suami gitu ya. Iya. Ini enggak, ini istrinya, suaminya, tapi kemudian mereka kemudian ya udah biar kita bareng yuk, yuk. Nah, harapannya seperti itu. Itu Keren loh Mbak Kat. banget. Dan itu pasti keputusan yang nggak mudah. Tapi ini pressure loh buat dia sebenarnya. Untuk nunjukin, oke, Karena ini bukan keputusanmu nggak salah sayang. Iya. Makanya kemarin aku ngerasa ini ngelamar kerja, maksudnya ngelamar kerja aku tetap tetap ada tetap ada ngelamar. gitu, Iya, tetap iya, ada. iya. Karena Memang lagi keputusan istri untuk memilih resign itu baru-baru kemarin dan akhirnya udah fix gitu. Jadi awal-awal tuh aku masih masukin kerja tuh, Sat. Masih masukin kerja, terus ada beberapa tawaran, cuman kadang kita tahu apa ya, ada pekerjaan yang kita masukin pekerjaan, terus ternyata ekspektasinya tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan. Iya, gitu. iya. Terus ada pekerjaan Yang sesuai ekspektasi. benefitnya bagus, ternyata di baliknya nggak bagus gitu. Iya, Sat. betul. Nah, Betul. itu termasuk yang ingin saya tanya juga sama Iya, Ustadz iya, gitu. iya, Sejauh mana sih kita mengetahui di balik keuangan dari sebuah perusahaan itu? Karena iya, maksudnya tadi kan aku digaji dari hal-hal yang ini berani bayar gaji aku gede, ternyata Iya. di baliknya itu adalah sesuatu yang bukan yang bagus gitu. Iya, dan kita seakan-akan menyempurnakan dia gitu. betul Hadirnya kita ya. betul itu gimana pandangan Iya, jadi Ustadz? gini. Jadi pekerjaan itu dalam Islam kan kalau laki-laki hukumnya wajib, fardu ain. Kalau laki-laki nggak bekerja. Nah, kalau perempuan hukumnya mubah, boleh saja. Satu, izin suaminya. Kedua, bukan pekerjaan yang menghinakan martabat kewanitaannya. Ketiga, kemudian dia tetap memastikan anak dan anak-anaknya tetap aman dalam urusan pembimbingan ibunya. Ini kan secara flatnya gitu. Nah, bagaimana pekerjaan ini ternyata ada hubungannya dengan ini dan itu. Betul. Nah, itu kan pilihan semua. Kalau kita mau bekerja dan akad kerjanya itu akad kerja yang ya ini kerjanya apa? Oh, akadnya kerja ini. Oh, ternyata perusahaan ini gitu ya. Backupnya perusahaan itu. Iya, perusahaan Dan yang ternyata, nah nanti kita harus lihat apakah iya betul backupnya seperti itu. Ya kan harus real, bukan kata orang. Iya, Kayak iya. sekarang kan netizen kata itu orang, betul. kata orang, bahkan influencer itu ngomong lebih didengar daripada media. Karena kan tadi dia udah punya media sendiri. Jangan kata orang, tapi faktanya apa gitu. Kalau memang faktanya iya dan memang terlibat langsung, maka pilihan kita untuk tidak. Kenapa? Prinsip. Tapi kalau memang enggak, jalanin aja. Selagi pekerjaannya pekerjaan halal, nggak ada masalah. walaupun sumber yang Iya, didapatkan, walaupun ini kita nggak tahu. kita nggak tahu gitu. Karena kalau mau digituin, Mas, itu pasti semua ada kaitannya. Ini kita nggak tahu nih jeruk dari mana. Betul. Jangan-jangan Cina. Nah, Cina itu mau merengin kaum muslimin, terus kita haram makan jeruk gitu. Iya sih. Nggak bisa. Betul. Ya udah aja per fakta. Jeruk ya, akad Jeruk ya muamalah jeruk. halal, iya. Yang penting akad kerjanya ya. Akad kerjanya Tapi kita kalau fokus. kita kalau aku lebih ke ini sih Ustadz, bahasanya tuh mungkin kalau buku ada dulu namanya bling. Kalau kita mungkin bahasanya apa ya? Minta petunjuk lah. Kita minta petunjuk kadang nggak bisa dilihat secara logika, tapi perasaan pasti ngerasain ya. Jadi kayaknya ini nggak bener deh. Iya, aku kadang ketika udah mendapatkan itu aku tanya, Intuisi kita itu. betul. aku terusin nggak? Kayaknya aku kurang ridho deh ke situ. Ya udah, aku nggak lanjut. Gitu. Dan itu ada hadisnya. Oh ya. Ada hadisnya. Apa kata Nabi? Mintalah fatwa pada hatimu. Karena hati kita nggak bisa bohong, Mas. Nggak bisa bohong. Ketemu orang baik, nggak baik itu tuh di sini tuh ada. Kayaknya agak aneh ya. Kok agak lain ya? Kalau pada akhirnya adalah tadi mungkin mirip sama kayak Ustadz ya, karena tuntutan finansial yang harus dilakukan itu gimana sih? Nah itu dia. Kadang-kadang ada orang pragmatis. Pragmatis itu apa? Ya udah apa yang ada sekarang butuh sekarang. Iya. Itu orang pada umumnya. Kalau kita kan berharap bukan pragmatis, tapi kita mandang untuk kedepannya seperti apa. Kayak tadi, saya kan akhirnya karena kerjaan nggak dapat pragmatis kan, udahlah BEJ lah, Iya. ambil lah. Istri saya sampai bilang gini, saya malam tuh saya bilang ambil nggak ya ambil. Udahlah malam saya ngomong nih, Abi diterima. Di mana Bi? Saya masih ingat banget kasur kami lepek segini. Kipas kami itu biru putih. Itu kalau bunyi dia tek 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 tek, dia nggak bisa balik lagi. Jadi harus diginiin terus, cetek, tek 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 tek. Kan indah dikenang kan? Indah dikenang. Ingat tuh ya. Tek 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 sampai gitu. Tek 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 tek.
kita masih ada lagi. Handphone sebatang berdua. Iya. Gitu. Nah, waktu itu saya bilang, cerita nggak ya? Cerita aja. Mi, Abi diterima. Di mana, Bi? Gitu. Dan lagi hamil. Oh, Alif tuh. Lagi hamil. Dan kontrakan kami bayarnya 4.800.000 setahun. Setahun. Bisa kebayang berapa per bulan? Ya, coba. 4 bagi 12. Itu berapa sih? Ya Allah, bisa kamarnya gimana sih gitu kan? Iya. Akhirnya apa kata Iya, istri? benar-benar. Diterima di mana? BEJ. Apa itu BEJ? Ya gini, kita nanti jual beli saham, kita nanti jadi trader, kita cari pialang, kita jadi pialang saham, kita mainin dana investor. Bi, bukannya setahu Abi pernah ngajarin tuh nggak boleh. Tuh, nggak sesuai dengan idealisme. Iya. Tapi kadang-kadang atau kamu butuh mas Tuntutan, tuntutan finansial itu. Nah pertanyaannya, kita kan punya idealisme, harusnya yang dimenangkan idealisme, bukan pragmatisme. Terus gimana? Ya apa jawaban dia? Kalau Abi tetap ngambil itu, pulangkan Umi ke aku. Minta dipulangkan dia. Saya bilang, gue milih ini kehilangan istri, kehilangan anak. Enggak deh, udah besok langsung datang ke bosnya, langsung saya batal. Kadang-kadang akan terpancing ke situ gitu. Nah, tapi lagi-lagi balik lagi ke hati kecil tadi, balik ke hati kecil, ini enggak baik. Kenapa? Udah jelas kok pro kemana dia, udah jelas kok kemarin sikap CEO-nya kemana, udah jelas kok garis-garis besar haluan perusahaannya kemana. Enggak deh, kayak nggak ada lagi kerjaan lain. Yuk kita cari, harusnya gitu. Nah, jadi menurut saya hal ini penting sekali untuk saling nguatin, dan saya berharap dengan kondisi sekarang Mas harus terus bersama. Dan dalam kondisi seperti ini, kondisi di mana Allah itu lagi pingin-pinginnya berdua semakin dekat sama Allah. Iya. Amin. Itu kode dari Allah. Sebenarnya orang tuh kalau lagi dijewer sini, kamu sini, itu lebih dekat. Karena kalau yang dielus-elus biasanya suka terbang jauh. Iya. Oh iya, benar-benar. Itu. Jadi pahami ini kondisi yang menurut saya jadi menarik sih obrolan ini, ketika ini langka, unik. Kenapa? Banyak orang yang saat begini istri justru, kamu tuh suami pemalas, suami nggak tahu ini, bahkan ini enggak, malah ya udah kalau gitu aku mutusin enggak, supaya kita bareng-bareng di rumah. Dengan begini kita bisa punya fondasi yang kuat buat anak kita, bisa punya fondasi yang kuat buat cinta kita, sehingga ke depan kita akan lebih kokoh jika nanti ujian ke depannya beda. Ujian ke depan kita nggak tahu loh. Betul, apa yang kita jalanin aja kita nggak tahu apakah kita udah bener nggak sih ngejalanin kamu akhirnya tidak bekerja, kita coba bareng-bareng itu udah bener nggak? Itu aja masih gambling buat kita gitu. Kalau dari pengalaman kita ya, ternyata couple bisnis itu bisa bikin rumah tangga makin romantis. Tuh kan bener, aku udah pernah ngomongin ini. Makasih loh ditambahin. Jadi penyambung beda. Bener. Konfliknya ada. Tapi kalau bisa manage-nya malah akan lebih romantis dari rumah tangga pada umumnya. Kita jalanin bareng semua. Terutama salah satunya soal keterbukaan. Karena komunikasi akan intens kan. Jadi nggak ada yang ditutupin lagi. Temennya Ustadz Fatih temen saya, timnya Ustadz Fatih tim saya gitu. Jadi nggak ada curiga, itu udah nggak ada di kita tuh nggak ada. Tim Ikhwan nelpon saya, Ustadz Fatih juga fine aja karena tahu dia siapa kan. Itu sempat dia ada kekhawatiran, kamu kok jadi banyak ketemunya jadi sama laki-laki. Maksudnya aku lagi di titik yang tidak baik secara psikologis, pasti mental keganggu. Ummu Sajjad itu ditawarin oleh bapaknya, bahkan disuruh bapaknya bekerjalah. Agar apa? Dia IPK-nya 3,95. Dia lulusan terbaik IPB. Dia itu bisa ngambil itu. Itu tadi kalau mau ikutin ego, gue bisa ngikutin itu. Tapi dia enggak. Aku tetap tunduk sama suamiku. Aku tetap taat. Itu yang buat. Dan waktu itu juga dapat beasiswa untuk ngelanjutin S2 di IPB. Beasiswa. Lulus lagi. Nomor 1 lagi. Dan Umu tetap ikut di sama Saya milih untuk nurunin ego. Bahkan saking mentoknya kami, saya pernah berpikir gini. Dulu ya, sebelum ada hashtag kabur aja dulu, kami udah mikir itu. Tahun berapa tuh? Tahun 2005. Kayaknya Ustadz Fatih yang mikir ya. Aku juga sama. Aku lagi berpikir itu, kata dia, gimana ya Ayah? Saya mikir keluar Mas. Saya mikir keluar. Apa yang saya pikirin? Saking ego saya turunin. Apa? Umi kuliah S2 di luar negeri.
Abi jaga anak aja deh, nggak apa-apa nanti kalau misalnya pun harus kerja apa nggak apa-apa, yang penting kita di luar negeri. Tapi Allah nggak izinin. Tapi Allah izininnya bentuk yang lain, punya masjid di luar negeri. Masya Allah. Jadi orang belum kabur aja dulu kita udah mikir 20 tahun yang lalu. Iya. Banyak yang harus kita korbankan untuk mendapatkan lagi. Aku juga pengen sekolah lagi Ustadz, tapi adikku belum selesai, jadi aku ngebiayain dia dulu nih sampai beres. Nggak mudah, Nanti nggak mudah. kalau dia udah beres, aku minta izin sama dia dulu. Jadi ini kakak yang baik buat adiknya, istri yang baik buat suaminya, ibu yang baik buat Insya anak-anaknya. Allah, banyak kurang juga. Tapi wanita baik dipasangkan dengan laki-laki yang baik. Nggak baik juga. Sekarang lagi nggak baik. Bismillah kita kuatin terus. Makasih ya sudah hadir. Makasih Ngobrol-ngobrol banyak bareng. Mbak Kat, Mas Edi. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu Makasih. lagi di Cerita WFK di edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam. semangat. Waalaikumsalam.